makruh. Sesuatu yang makruh tidak usah diawali dengan Bismillah. Bismillahnya makruh. B. Isyaratan. Ini tauhid. Huruf B itu ada titik satu. Menurut para ulama lima itu isyarat tentang tunggalnya Allah, tentang ahadnya Allah. B itu termasuk harfus safawi, huruf bibir. Orang nggak bisa mengucapkan B, ba kalau tidak dengan bibir. Nah, kuntilanak nggak bisa baca bismillah. Nah, huruf bibiran, kan gitu. Ada bibirnya. Nah, dan kemudian huruf B itu harus punya cantelan, ada hubungan namanya ta'aluk, ya. Harus ada cantelannya apa? Yaitu awal abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Memulai kami mengaji kitab ini dengan menyebut nama Allah. Dan dalam ilmu tauhid, ya, itu termasuk bikana, makana, wabi yakunu ma yakunu. Itu ada namanya hadis qudsi, ya. Inna bidonil abdi, bahwa sesungguhnya manusia itu hidupnya bagaimana berat sangkanya kepadaku. Nah, karena ada bi di situ, bidonil abdi, maka disebut bikana makana wabi yakunu ma yakunu. Sesuatu yang sudah ada itu adalah dari Allah, kekuasaan Allah. Dan sesuatu yang akan ada itu juga kekuasaan Allah. Artinya semua yang ada ini adalah ciptaan Allah, diijadkan Allah, diidamkan Allah, dan itu dipelihara Allah. Bikana makana wabi yakunu ma yakunu. Oleh sebab itu, siapapun umat Islam tidak perlu ada sesuatu yang dianggap kecewa, ya. Diberi kering, wah kecewa. Jangan. Sakit itu bagian nikmat Allah dengan cara yang lain. Seperti halnya ibu-ibu diberikan keturunan harus melalui proses sakit dulu, ya. Karena itu adalah anugerah nikmat besar yang Allah berikan. Makanya biasakanlah apapun yang terjadi kepada diri kita, bikana makana biyakunu ma yakunu. Apapun yang terjadi, jangan sampai ada perubahan hati. Di saat dapat duit, merasa inilah anugerah Allah. Begitu ayat Nabi hutang, inilah nasib saya sangat jelek sekali. Padahal dua-duanya adalah bikana makana wabi yakunu ma yakun. Paling kita mah istighfar saja. Karena kita ini ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah wal jamaah itu ada bagian hati, ada bagian ucapan. Ma asobaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsi. Nah, itu ahli sunnah wal jamaah. Kullun min indillah. Baik buruk itu dari Allah hakikatnya, karena tidak ada Tuhan lagi selain Allah. Ya, tidak ada yang buruk dari Allah, ya, yang baik juga dari Allah. Cuman ahli sunnah wal jamaah, ya, ini bedanya dengan Qadariyah, ya. Kalau Qadariyah kan mengklaim kenyataan ini semuanya dari kemampuan manusia. Ada lagi Jabariyah. Kalau Jabariyah semuanya dari Allah, ya, semuanya dari Allah. Ahli sunnah wal jamaah itu, ya, seperti susu yang keluar dari hewan, ya. Wa minal an'ami la'ibrah sablabanan sa'irat bisyaribin baina farsin wa damin, ya. Susu itu keluar dari hewan melalui antara darah dan kotoran hewan. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu keluar antara Jabariyah dan Qadariyah. Baina farsin wa damin sa'iqon bisyaribin. Kalau orang sudah jadi ahli sunnah wal jamaah, dia akan segar di dalam menjalankan Islam. Karena Qadariyah mah
mematikan Allah. Ya, Allah itu nggak ikut berbuat di saat kita membuat masjid, di saat kita membuat anak. Eta anak memenangin orang, cek dari emang gitu, dan gitu. Nah, ayatnya cek Jabariyah mah kabeh lain buatan manusia, itu semua buatan Allah. Ya, itu semua buatan Allah. Cuma nantinya kalau begitu berarti kita sholat buatan Allah, tidak sholat pun buatan Allah. Kita lacur pun buatan Allah. Nah itu bahayanya Jabariyah. Ya, sejarah Islam di Indonesia ada yang namanya seorang wali yang dibunuh oleh para wali. Namanya siapa? Jenar. Dulu itu dalam ceritanya. Di Jenar bukan? Yang dibunuh oleh para wali itu. Ya, Siti Jenar bukan? Siti Jenar. Yang nama Arabnya Sayyidu Judarun, itu Habib. Ya, Habib dari Timur Tengah yang ikut bergabung dengan para penyebar Islam di Jawa, tapi dia yang diajarkan adalah Jabariyahnya, hatinya. Lu semuanya nggak boleh nyebut-nyebut makhluk. Ya, semua. Akhirnya para wali berkumpul, ya, bahwa ini kalau dibiarkan ini berbahaya. Ya, berbahaya nantinya. Orang tidak sholat semuanya diyakini dari Allah. Ini bahaya. Akhirnya keputusannya Siti Jenar itu kafir di dunia, ya wa mu'minun fil akhirah. Ya, karena dia tidak memakai syariat. Ya, hakikat terus. Kalau Islam Ahlussunnah wal Jamaah memakai syariat dan hakikat. Itulah bedanya. Maka itu jadi keyakinan kita. Jadi bikana makana biyakun mayakunu, itu keyakinan. Dan Ahlussunnah wal Jamaah punya akhlak. Maka Al-Quran itu ada ayat hakikat, ada ayat syariat, termasuk ayat-ayat adab. Ya, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, itu ayat hakikat. Ya, harus diyakini bahwa semua yang terjadi ini adalah dari Allah. Tidak boleh menyebut kemampuan makhluk. Itu hakikat. Ayat syariat, laha makasabat walaiha makasabat, itu ayat syariat. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ayat syariat. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau si kaumnya sendiri tidak ingin merubah. Nah, itu ayat syariat itu. Nah, ada ayat adab, ayat adabiyah. Yaitu tadi ma asobaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dulu di Garut almarhum ada kiai yang kalau sudah menjelaskan tauhid Ahlussunnah wal Jamaah itu sableng. Saking sablengnya dia mah kalau menerangkan tafsir teh sakumaha ngeunah manehna, tapi memang betul. Ya. Waktu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud selama 4 bulan, begitu selesai itu pembakaran Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim sedang panen jagung. Ya, Nabi Ibrahim itu bakar saking dia waktu dibakar itu gak panas, malah dingin. Akhirnya dia nanam jagung. Food estate. Food estate ya. Nah, oke kan. Food estate itu zaman Nabi itu. Gagal. Ya. Gagal. Kita menjelaskan itu tapi memang ke hati. Nerangkan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Pak Haji boga balok. Pak Haji punya kolam. Itu semua secara definisi yang ada di kolam itu punyanya Pak Haji. Ikan mas, ikan sawek, ikan gabus, ikan semua punya Pak Haji. Tapi di situ banyak orang yang buang air besar ke kolamnya Pak Haji. Berani nggak nyebut itu punyanya Pak Haji? Nah, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ma'asobaka min hasanatin, yang baik-baiknya dari Allah.
Cuman kalau yang buruk yang dibilang itu dari Allah, walaupun hakikatnya sebenarnya dari Allah. Ya, kotoran yang ada di kolam itu yang dibilang itu milik Pak Haji, walaupun kenyataannya ada di kolam Pak Haji. Itu namanya adab. Ya, adabiah. Begitupun kita menyebutkan kejahatan hidup, ya, yang pahit kita harus yakini dari Allah, ya, yang manis pun dari Allah. Kulkulun min indillah. Tapi harus dibedakan mana syariat, mana hakikat. Itulah bismillah, ya. B-nya itu harus seperti itu, keyakinan itu. Dan itu harus ta'aluknya kepada Allah. Dalam istilah ilmu tasawuf namanya wusul ilallah. Ya. Ini bersambung kepada Allah. Karena bersambung kepada Allah, maka para ulama ahli iman memberikan makna. Di dalam bismillah itu ada dua maknanya, yaitu isti'anah dan mutabarikah, pertolongan Allah dan keberkahan. Jadi hidup kita ini ditolong Allah setiap detik, ya. Apalagi puasa, ini pertolongan Allah kan nampak dan keberkahannya nampak. Dan inilah terjadi di Ramadan ini betul-betul pertolongan Allah. Kemarin kita memang puasa, telat sarapan beberapa menit, beri betul. Terus. Betul nggak? Terus. Nah, ini mah bukan telat, memang sengaja lapar. Dari teori manapun orang hanya bisa bertahan 6 jam, tapi ini sampai 12 jam. Ada di mana? Di Kanada, di mana? Itu puasanya 22 jam. Masya Allah. Puasanya. Begitu buka terawih cananggeus terus sahur. Ya Allah, kolak tuh saya Karena kolak. di barat itu banyak orang yang tidak Islam karena horeamnya ke depan Ramadan. Astagfirullahaladzim. Gitu. Just Karena puasanya kandas. 22 jam. Ya Allah. Ya. 22 jam. Makanya Indonesia ini betul-betul ya, kalau ulama dan para tokoh pendiri ini menyebutkan atas berkat rahmat Allah, memang betul. Di Indonesia ini 12 jam, ya. Orang lain udah 30 jam, nikmat, hanya setengahnya. Dan itu semuanya adalah pertolongan Allah. Kalau bukan pertolongan Allah, semua bisa betah-betah aja, ya, pastilah kita nyelemas. Nah, ini namanya musta'inan. Bismillah ayat musta'inan, dan bismillah mutabarikat berkah. Mau berkah. 4 bulan memang Ramadan tukang pakaian sibuk, tukang kue udah dapat PO. ya, pesawat, penerbangan semua sudah, padahal puasanya kayak ikan dan seterusnya. Ini berkah dan kita rasakan. Dan memang hidup kita ini setiap detik itu karena pertolongan dan berkah Allah. Kalau bukan berkah pertolongan Allah, pasti kita ini tidak bisa hidup lama-lama, ya. Contoh saja ini sekalian, kita mah menutup hidung, sebut bau, itu semua yang bau sudah masuk semua, kan gitu. Bau itu kan bakteri. Jadi bakteri itu sudah masuk semua, baru hidung ditutup, kan gitu. Ya, penyakit dari makanan dan minuman itu nggak bisa dihitung. Penyakit itu, orang datang corona mendadak seolah-olah yang hidup itu hanya corona. Padahal yang namanya virus, bakteri setiap saat dari tangan kita ini nempel. Dan saya dulu waktu di kampung, apalagi kalau sudah kerja di sawah, ya, itu kukumbah lengan memang dipeper-peper ya. Kan gitu. Ya dicuci tangannya, mandi gini-gini aja, langsung belok. Ya, minumnya apa? Dinakotakan. Dulu, nah ini orang ajaib bisa hidup sampai hari ini. Minum itu pakai oleh-oleh. Dulu kan padi itu tinggi. Kalau sekarang mah diarit, dulu makan dietem. Oh iya. Dietem dulu mah. Nah, kalau mau minum itu di alat batang padi itu, karena oleh-olehan. Kan gitu.
Dulu Oh, disedot, disedot, begitu ya, ditelan amis. lo masih kejambung. Ih, Itu kotoran manusia. ih. Iya. Ya. Kalau kita lagi ngangon, karena saya itu dulunya pengembala. Yang belum saya angon cuma satu, tuyul. Yang namanya bebek, kambing, sapi, kerbau, pernah saya gembala. Kalau mau minum, musim Halo Karim. ya. Naon? Dulu kan dibajak pakai kerbau, pakai sapi. Ya. Nah, itu teh sawah teh semuanya kotor. Tapi kita pengen minum, bagaimana? Tudungnya namanya tudung cetok, yang dipakai ini, yang si ininya tebel, ya duduk pun tapi dari bambu kan. Itu kalau kita mau minum, yang air kotor di tengah kotakan itu, si cetoknya dibalikin. Begitu airnya masuk, diputar. Nah, kan jadi bening kelihatannya. Kelihatannya jadi bening, padahal itu kotor. Ya, coba kalau bukan pertolongan Allah, sudah mati dari dulu. Ya, nah ini hari-hari. Siapa yang bisa menjaminnya kita makan tadi sahur itu sehat? Tidak ada aja. Tapi kenapa kita bisa bertahan? Kita berapa ribu penyakit yang ada. Dan selalu kita ini terlalu telat. Ya. Untuk hidung kalau sudah bau, terus arah sekawe, gitu. Kan gitu. Nah ini harus kita yakini. Kalau setiap saat, setiap detik kita ini karena pertolongan Allah. Ya. Nah ini yang harus kita biasakan. Maka ditulislah bismil. Nabi Sulaiman itu ilmunya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau nanti kita jadi imam supaya banyak jamaah daik wiridan, nah itu wiridanana itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Masuk aja. Supaya jamaah itu nggak bubur pulang ikut wiridan. Itu wiridannya baca 313 kan gitu, baca lah itu 313 ya. Jadi pantas lah mengurang jadi imam baralik lagi nggak orang darah wiridan kan ya. Itu ya. Menyangkakan Nabi Sulaiman wa kemudian Allah itu Labdul Jalalah, Asmaul Adzam, Asmaul Husna, Asma Tauqifiyah. Asma Tauqifiyah itu nama yang bukan hasil penemuan otak manusia. Nabi pun waktu Allah tanya siapa yang menciptakan bumi, Nabi dia Kul marrobbus samawati wal ardh. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Nabi dia. Kemudian Allah lanjutkan kulillah. Nama yang menciptakan namanya Allah. Maka Allah itu namanya Asmaul Adzam, Asmaul Mubarakah, Asmaul Husna, Asmaul Jalalah, Asmaul Tauqifiyah. Kalau orang menyebut nama Allah, nah, lagi sakit menyebut nama Allah, wah Allah itu merasa ada apa? Ada sambutan yang luar biasa, ya. Ya Allah, kabar itu dioperasikan itu ya Allah, ya. Ibu juga gitu katanya lama melahirkan gitu, ya Allah, ya Allah. Nah, itu Asmaul Adzam, Asmaul Husna, ya. Saya ingat dulu ada ibu-ibu waktu zaman di KB. Kalau di Subang dulu waktu zaman di KB itu dikejar karena dapat hadiah itu kepala desa. Kalau di kelurahannya banyak yang masuk KB itu dapat hadiah. Motor dan macam-macam. Pak Husein di KB. Ya, akhirnya ibu-ibu itu dikejar dulu itu. Saya ingat ada saudara saya pas begitu dikejar mau dimasukkan spiral gugorokan. Ya Allah itu kabur itu bidana. Kabur nggak jadi karena memang itulah kekuatan lafaz Allah mengandung sejuta makna. Lafaz Allah itu nggak ada akhirnya maknanya. Kalau kita lagi sakit memanggil ya Allah, panggil zat yang maha penyembuh,
Itu Asmaul Husna, asma tauhidnya. Sifatnya Ar-Rahman. Ar-Rahman ini dari rahmatun, yaitu rikotun bil qalbi sapati asamadul lobisan. Rahmat Allah, nikmat Allah untuk seluruh makhluknya. Itu Ar-Rahman. Maka maknanya yang memberikan nikmat besar di dunia dan di akhirat. Maksudnya tidak ada satupun makhluk yang tidak bisa mendapatkan nikmat meluatkan dari Allah. Semua, ya, kafir, musyrik, munafik, semua hidupnya dari Allah. Ya, penyakit yang namanya virus corona apa itu dari Allah semuanya. Itu Ar-Rahman maknanya. Ya. Jadi kita harus meyakini. Cuman kalau kepada manusia, kalau ada manusia yang sudah jadi orang kaya padahal dia tidak beriman, namanya istidraj. Namanya ihana. Allah memberi tapi Allahnya sambil marah. Tidak dengan ridho Allah. Makanya di situ ada Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim sifatnya Allah yang memberikan nikmat kecil. Maksudnya Ar-Rahim itu stok hanya diberikan kepada orang yang beriman. Artinya begitu kita jadi orang yang beriman, jangan takut sengsara nanti di akhirat. Ya. Di dalam ada satu kitab yang menceritakan jadi tentang di akhirat itu banyak kerajaan, rumah, keraton yang di depannya itu ada perahu-perahu yang bisa terbang, bisa keliling kemana-mana. Ternyata itu adalah bukan malaikat, bukan para syuhada, bukan para nabi. Kata Rasulullah, humus sabirun. Orang yang di dunianya itu beriman kepada Allah, tidak punya apapun. Dia bahkan tidur pun di samping rumah orang kaya. Tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat dan itulah Ar-Rahimnya Allah diberikan. Jadi stoknya sudah disiapkan. Riuh-riuh jadi jelma bunga di dunia. Kan gitu. Udah pertahankan saja keimanan, sobaran, karena nanti orang yang sobat di dunia akan menjadi konglomerat di surganya nanti. Amin. Ya, sampai orang-orang itu melihat sedang berterbangannya orang-orang itu, dia mengatakan humul malak, humul anbiya. Kata malaikat Jibril, itu bukan malaikat, bukan para nabi, bukan walakin humus sabirun, tapi dia adalah orang-orang yang sobat karena dia menikmati rahimnya. Jadi rahimnya itu stok kenikmatan Allah yang pasti akan diberikan. Jadi kalau kita di dunia ini nggak punya apa-apa, nggak punya mobil, nggak punya tenang, yang penting jadi imam tetap semangat. Gitu kan? Roti-roti. Semangat. Karena stok kita ada di akhirat ada rahimnya Allah. Ya. Dan kalau sudah stoknya di sana, tidak perlu memesan, tidak perlu BPKB, tidak perlu sertifikat, tidak, semuanya akan Allah beri. Itulah rahimnya. Alhamdulillah. Jam 10? 11. Hah? 11. Tekor tuh. Untuk pembukaan pengajian Nasaibat sekaligus menyambut Ramadan, dicukupkan sekian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan kesilapan, dan insya Allah besok kita mulai tengahnya. Sekarang baru pembukaannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabb. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa Amin ya Allah. ya karim. Amin ya Allah. Amin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka rahmatan nasira.
وأخي هارون وأبصر مني فنفعهما يهدك وصدقني إني أخاف عليك Amin ya Allah. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Amin ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا Amin ya Allah ya Allah. عبادي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله Alhamdulillah. والله أعلم ربي Infa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi antarzuqonal wasi'a wa antarzuqal amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wih, banyak kali sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ini tip ayunnya.